Kenapa Salafi tidak ikut ajaran Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani? Antum udah pelajari belum? Siapa Imam Ghazali dan siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani itu di atas madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau madhabnya Hambali, Hambaliyul madhab. Dalam masalah akidah, beliau ditanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adhabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala, ketika menerjemahkan biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang benar Al-Jilani, bukan Al-Jai, yang benar Al-Jilani, dari negeri Jilan. Beliau ditanya, "Fama aqidatuka ya Syekh?" Apa akidahmu hai Syekh? Faqala, maka beliau menjawab, "Aqidati aqidatus sahabah." Akidahku, aku ikut para sahabat. Kalau gitu antum ikut para sahabat, jangan hanya sebatas Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya punya bukunya yang ditulis oleh siapa, Imam Abdul Qadir Al-Jilani, judulnya Al-Gunyah. Dan ternyata, maaf ya, Syekh Abdul Qadir Jilani keyakinannya bertabrakan dengan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Karena kaum muslimin Indonesia banyak menisbatkan kepada akidah Asy'ariyah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jilani termasuk yang membantah akidah Asy'ariyah. Di mana dalam kitab Al-Gunyah beliau berkata begini, "Wa kana Allahu 'ala 'arsy istawa." Dan adalah Allah bersama yang di atas arasy-Nya. Wala yuqalu kama taquluhu al-Asy'ariyah. Dan tidak boleh dikatakan seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah, bi annallaha fi kulli makan, bahwasanya Allah di setiap tempat. Jelas, kalau antum nggak percaya silakan rujuk kitab Al-Gunyah tulisan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tegas di situ beliau mengatakan begitu. Saya pernah, Pak, maaf saya, di salah satu kiai di kampung saya, dia mengkafirkan saya. Hanya saya berkeyakinan bahwa Allah bersama yang di atas arsy. Kata dia, Ustadz Badrul Salam itu kafir. Masa dia mengatakan bahwa Allah bersama yang di atas arsy? Saya bilang, kalau gitu kenapa Bapak tidak mengkafirkan Syekh Abdul Qadir Jilani? Bapak mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jilani, oh itu kutub, ya wali itu wali. Dalam dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jilani itu disebut dengan apa? Al-Ghauth, kutub, walinya para wali, sampai derajat yang paling tinggi, Pak. Sampai disebutkan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani menempeleng malaikat maut, ya. Kita katakan, "Taib, Anda menghormati Syekh Abdul Qadir Jailani?" Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan Allah bersamanya di atas arsy. Kenapa Anda tidak kafirkan sekalian? Inilah, ya akhi, memang kita harus membuka pemahaman kepada masyarakat siapa hakikatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu hidup setelah imam yang 4. Makanya disebut bahwa beliau di atas fikihnya dalam masalah madhab, beliau madhab Imam Ahmad bin, bukan Syafi'i beliau, tapi Hambaliyul madhab. Imam Ghazali di akhir hayatnya beliau sibuk dengan membaca Sahih Bukhari. Dan ketika beliau wafat, beliau mengatakan, "Aku wafat di atas ini." Beliau meninggal dalam keadaan mempelajari Sahih Bukhari. Karena beliau sebelumnya hidupnya habis dengan mempelajari ilmu filsafat. Habis hidupnya untuk membantah ilmu filsafat, sampai beliau sendiri bingung. Akhirnya beliau kembali kepada Sahih Bukhari. Beliau pelajari. Namun sayang, sebelum beliau selesai mempelajari Sahih Bukhari, beliau meninggal dunia. Bahkan Imam Ghazali sendiri mengakui bahwa pengetahuan beliau terhadap hadis lemah. Beliau berkata, "Bidha'ati fil hadis muzjah." Pengetahuan saya terhadap ilmu hadis lemah, kata beliau. Tapi kitab usul fikihnya Imam Ghazali menjadi rujukan para ulama setelahnya. Karena memang beliau cerdas sekali. Nah, sekarang Pak, Imam Ghazali manusia tidak? Imam Syekh Abdul Qadir Jilani manusia tidak? Tapi mereka manusia. Mana yang lebih berhak diikuti, Rasulullah atau mereka? Rasulullah. Siapa yang lebih agung, Imam Syafi'i atau mereka? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih agung. Imam Ahmad, Imam Malik. Bukan berarti kita ingin merecehkan mereka, tidak. Tapi saya ingin menetapkan kepada Anda bahwa mereka semua ulama. Ulama tidak lepas dari kesalahan. Kita menilai ulama itu kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai, ya kita tidak ikuti. Makanya kalau Anda berkata, "Kenapa kamu tidak mengikuti Imam Ghazali?" Saya tanya, Imam Ghazali ikut siapa? Kalau Anda berkata, "Imam Ghazali ikut Al-Quran dan hadis," taib. Ya, kita pun sama-sama ikut Al-Quran dan hadis. Kalau pendapat Imam Ghazali sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita terima. Kalau tidak, kita tidak terima. Ya, demikian pula Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka itulah ya akhwal Islam, keyakinan kita terhadap para ulama. Kita hormati mereka, kita cintai para ulama, kita jadikan mereka rujukan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tapi kita tidak mensucikan para ulama, kita tidak mengkultuskan para ulama. Kita mengatakan mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, kecerdasan. Namun kalau mereka berselisih pendapat, kita lihat mana yang paling kuat dalilnya. Kesalahan kaum muslimin, Pak, ketika terjadi perselisihan ulama, berdalil dengan pendapat ulama.
Padahal kata para ulama, pendapat ulama bukan dalil untuk ulama lain. Seharusnya kalau terjadi perselisihan ulama, dalil kita Al-Quran dan hadis. Itu yang kita pakai. Maaf Ustaz, saya orang awam dan mau bertanya. Saya pernah melihat lukisan atau gambar orang dipajang. Di bawahnya saya baca Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapakah beliau itu? Kadang sering juga disebut nama dia di doa-doa zikir dengan awalan khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani rahimahullah adalah seorang ulama bermadzhab Hanafiyah. Jadi termasuk ulama besar sebenarnya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah ulama besar dari madzhab Hanafiyah ya, di Irak, di Kufah. Beliau termasuk ulama besar, tapi beliau tidak pernah seperti apa yang orang nisbatkan sekarang. Dianggap dia beginilah, dianggap dia begitulah, ruhnya bisa datanglah, beragam macam khurafat. Itu nggak benar semuanya, nggak benar. Apalagi dilukis-lukis. Dalam Islam tidak ada lukisan, tidak boleh dilukiskan gitu. Ini juga termasuk pelanggaran. Kalau masalah orang mendoakan, umumnya kata ulama adalah doa itu masuk sampai kepada seluruh muslimin kalau dia umumkan. Kalau dia mau khususkan juga namanya, dia mengatakan, ya Allah ampunilah Abdul Qadir Jailani, misal khusus dia mengucapkan, itu boleh-boleh saja. Tapi lebih penting dia mendoakan dirinya dan kerabatnya. Umum saja, tidak usah dikhususkan nama orang-orang terdahulu. Umumkan, ya Allah ampuni muslimin dan muslimat, yang hidup dan yang sudah mati. Sudah kena semuanya, dapat insya Allah semuanya. Ustaz, mohon penjelasan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Mazhabnya apa yang beliau anut? Bolehkah kami mengamalkan doa dan bacaan beliau? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mazhab Hambali. Beliau adalah wali Allah Subhanahu wa taala, tinggal di Irak, Baghdad. Ulama wali Allah yang riwayat tentang karomah-karomahnya paling banyak terpercaya dengan riwayat yang sahih menurut Imam Nawawi adalah Abdul Qadir Jilani. Oleh sebab itu disebut dia dengan Qutubul Ghaus, Sultanul Aulia, sultannya para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia ahlu sunnah wal jamaah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali Allah. Imam Nawawi mengakui kewaliannya. Kata Imam Nawawi, tidak ada wali Allah yang karamahnya paling diisbat, diakui ulama melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka disebut dia dengan Sultanul Aulia. Ketika dia sedang berzikir, tiba-tiba datang bisikan ke telinganya, hai Abdul Qadir Al-Jilani, berhentilah engkau berzikir, kau sudah kuangkat menjadi waliku, semua dosa-dosamu kuampunkan, yang sekarang, yang lalu dan yang akan datang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membaca ta'awuz dan meludah ke sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia sedang mengusir setan. Kenapa? Karena bisikan itu bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Mana tahu adik-adik nanti sedang berzikir malam, tiba-tiba datang bisikan, engkau sudah kuangkat menjadi waliku, maka semua yang halal haram bagimu, semua yang haram halal bagimu, dan semua dosamu kubersihkan. Maka baca ta'awuz, tiupkan sebelah kiri, auzubillahi minasyaitonirrajim, karena setan selalu datang dari sebelah kiri. Makanya membangunkan teman yang tidur itu dari kanan, jangan dari kiri. Kalau kita bangunkan dari kiri, diludahinya kita, sangkanya kita setan. Kalau cerita, kalau nggak ada kitab itu Pak, namanya Al-Hunyah, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu yang ngarang Sultanul Ulama, Sultanul Auliya di Sultanul Ulama itu kondang kowe. Niku cerita Abdul bin Mas'ud niku nyuweping tiang sing selalu istiqomah duha. Disuweping, didok-dok omah, agar duha diwamuk. La tahmilin nas ala ma lam yahmilhum wa rasuluh. Jangan sampai orang kamu dorong untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah dan Rasul. Jadi kira-kira sing kena sweeping itu nggih Mas Luwes mboten kula. Mengke kula mboten duha. Mengke ditasih kalian ya Tofa. Niku kula ngomong teng Ihya wonten takbir wasairu bisairi du'afa daruratul anbiya wal auliya wal ulama. Jika Nabi ketika badai wafat, bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la, ini dikepoh banyu, nyuwun disirami, sampai beliau ngendikan hariku alayya min sab'i kirobin min abarin satta, aku sirami banyu 7 galon songko sumur yang berbeda-beda. Padahal adnal auliya min ummatin kapundhut kayak sehari. Ketika Nabi badai wafat, psikologinya itu nggak nyaman, sehingga nyuwun sewu nimbali Sayyidah Aisyah, di pangku Sayyidah Aisyah, gak nyaman malih nimbali Sayyidah Fatimah, kayak umumnya orang.
Padahal adna aulia ini udah kapundut pas duha, pas tahajud, pas macam-macam. Sing jelas buatan pas kampanye. Niku karena Nabi ingin kayak umumnya orang. Imam Fathul Bari, Sahibu Fathul Bari, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani, itu beliau sangat mencintai Nabi Musa justru karena dengan tanda kutip protesnya. Jadi ketika Nabi Musa diajari Nabi Khidir dari awal sudah ngendikan innaka inni ala ilmin, atau innaka dulu ya gak apa-apa, dibalik-balik gak apa-apa karena semua kitab kadang riwayat bil makna. Innaka ala ilmin allamaka wah malam a'lamhu wa inni ala ilmin allamanillah malam ta'lamhu. Kira-kira terjemahan bebasnya, kamu punya ilmu yang diajari Allah saya tidak tahu, saya punya ilmu yang diajari Allah kamu tidak tahu, maka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak mungkin bisa menyabari saya, bisa memaklumi saya. Tapi kata Nabi Musa, tidak, saya harus belajar sama anda. Oke, silahkan belajar tapi jangan tanya. Pertanyaannya itu jangan tanya, fala tas'alni, kamu nggak boleh tanya. Kalau kamu ingin jadi murid yang baik nanti jangan tanya, itu dosa. Ya dengarkan saja. Tapi Nabi Musa tetap tanya. Ketika ada kejanggalan secara syariah, Nabi Musa tetap tanya. Dan itu oleh kitab-kitab tasawuf dianggap dengan tanda kutip kesalahannya Nabi Musa. Meskipun mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Tapi di kitab fikih itu dipuji sundul langit protesnya Nabi Musa. Jadi di kitab tasawuf disalahkan karena kitab tasawuf pemuja tadi ketertaatan pada guru. Kitab fikih enggak. Ini bukti adalud dalil bahwa Musa itu orang pilihannya Allah. Dia tidak sabar, beliau tidak sabar kalau melihat kemungkaran. Jadi gugatannya Nabi Musa dianggap apa? Sur'atu ghiratihi fillah atau sur'atu ghairatihi fillah. Ada yang baca ghairah, ada yang baca ghirah. Ini karena ngadepi santri Fathul Wahab. Saya terpaksa baca 2 kali. Siji ben ketok alime, nomor loro aku ora iso tak warai nak maca. Karena dalam kiro asap ya mesti gitu, kalau nggak doikin ya dikin, karena yang satu cara berpikir masdar itu aslul mustaqot, maka nggak perlu kena harokat munasabah, jadi saro yasiru sairon, tidak perlu siron, faza yafuzu fauzan, tidak perlu fuzan karena masdar aslul mustaqot, jadi tidak perlu kompromi dengan harokatul munasabah. Tapi orang Arab tetap bilang dikul maisha, apa tetap bilang dikul maisha, tapi kiroah kita fala takufi doikin, bukan pakai apa? Dikin. Ya, makanya kemungkinannya 2. Saya baca 2 kali ben ketok alime. Karena saya ini menghormati sampean. Mosok ngundang wong ra alim kan sini-sini wong. Nomor 2 anak kowe ra iso tak warai. Kalau bacanya itu 2. Jadi andai kan saya ngajar di pondok pelosok, saya baca mesti 2 kali. Wayah sibu zaidun kada, wayah sabu zaidun kada. Karena dalam qiraah sab'ah ada yang baca yahsibu, qiraah kita baca yahsabu. Tapi guru-guru kita kalau ngajar fikih itu bacanya yahsibu. Tapi kalau baca Quran yahsabu. Ya kan Quran kita kan ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahad, bukan dibaca ayah sibu. Saya teruskan. Jadi syarat jadi orang alim itu harus punya guru alim dan murid alim. Imam Fathul Bari ketika menganalisis Nabi Musa itu beliau memuja Nabi Musa. Ini bukti ghirahnya Nabi Musa yang luar biasa. Beliau paling tersinggung kalau untuk hikat hurumatullah. Orang sudah ditolong kok gak matur nuwun malah merusak perahunya. Jadi itu secara syariat itu mungkar. Kalau mungkar ya harus diprotes. Artinya itu sifatu madkhin. Protesnya Nabi Musa itu sifatu madkhin, bukan sifatu dhammin. Itu Ibnu Hajar Al Asqalani, gurunya Syekh Zakaria Ansari. Ketika orang tasawuf nganggep yang dilakukan Musa itu agak-agak mazmum karena protes sama guru. Pertanyaan saya ke anak-anak Fathul Wahab, kamu milih siapa? Milih partainya Ibnu Hajar Al Asqalani apa milih partainya orang tasawuf? Selama ini roh potongannya sampean milih sing tasawuf. Karena sampean dengan ilmu pas-pasan ini nggak suka kalau ada murid tanya. Betul ngaku mawon. Tapi karena tadi logika syariatnya kata Ibnu Hajar Al Asqalani, Musa itu kalimullah termasuk ulul asmi, sementara Khidir hanya seorang nabi. Apa yang dilakukan Musa tentu lebih keren karena beliau seorang nabi dan rasul. Dalam kitab Fathul Bari syarahnya Shahihul Bukhari dijelaskan kemenangan umat Islam itu iltidza dan aklian. Kita punya akidah yang secara akal itu nyaman. Coba Anda misalnya jadi muslim, Anda mungkin profesor, kayak alim, kayak top, terus ditawari satu teori begini, hadil maujudat khalaqahal adamu misalnya, ini yang alam nyata ini penciptanya adalah ketiadaan, kamu pusing 7 keliling, ini gimana sesuatu yang ada kok penyebabnya ketiadaan. Sebab itu dulu ada sahabat namanya Jubair bin Mut'im. Itu
tokoh besar di kafir Quraisy. Saking tokohnya dia yang jadi utusan untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan Badar. Pas dia nginep di masjid nunggu ketemu Nabi pas sholat maghrib baca wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur. Didengerin sama dia sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya yang seluas ini kemudian diciptakan tanpa sebab yang ada? Atau kamu-kamu yang enggak mengakui Tuhan itu kamu mencipta langit dan bumi? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Nangis dia. Nangis terus sungkem masuk Islam. Sampai ngendikan fakaan nama sudi qalbi. Sebagian riwayat kada qalbi ayatir, dengan logika yang dibangun Quran itu hampir habis, saya habis. Karena Quran sangat demokratis. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau Anda merasa jadi Tuhan enggak apa-apa. Tapi tunjukkan reputasi Anda, apa Anda yang menciptakan langit bumi? Apa ketika saya bikin langit kata Allah, kamu ikut urun? Saya sering cerita, apa kamu ikut nyumbang semen pas saya bikin langit? Enggak kan? Malah sebagian ayat Allah ngendikan ma asyadtuhum khalqas samawati wal ard. Mereka-mereka yang kamu Tuhan kan ketika aku bikin langit bumi, mereka di mana? Membantu saya apa kata Allah? Kok enak tahu-tahu jadi Tuhannya bumi, enggak ikut bikin, ikut jadi Tuhan gitu. Itu habis Jubair bin Mut'im. Akhirnya masuk Islam. Artinya gini, ketika Islam belum kuat, masih banyak ashabi sufa yang miskin, mondok saja numpang Nabi, itu hujahnya sudah menang. Makanya kata Syekh Nawawi, yang mesti menang itu hujah, fa innaha mustamirratun. Kenapa Salafi tidak ikut ajaran Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jilani? Antum udah pelajari belum? Siapa Imam Ghazali dan siapa Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani itu di atas madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau madhabnya Hambaliyul madhab. Dalam masalah akidah, beliau ditanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adhabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala, ketika menerjemahkan biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang benar Al-Jilani, bukan Al-Jaye, yang benar Al-Jilani, dari negeri Jilan. Beliau ditanya, fama aqidatuka ya syekh? Apa akidahmu hai syekh? Faqala, maka beliau menjawab, aqidati aqidatus sahabah. Akidahku, aku ikut para sahabat. Kalau gitu antum ikut para sahabat, jangan hanya sebatas Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya punya bukunya yang ditulis oleh siapa Imam Abdul Qadir Al-Jilani, judulnya Al-Gunyah. Dan ternyata, maaf ya, Syekh Abdul Qadir Jilani keyakinannya bertabrakan dengan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Karena kaum muslimin Indonesia banyak menisbatkan kepada akidah Asy'ariyah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jilani termasuk yang membantah akidah Asy'ariyah. Di mana dalam kitab Al-Gunyah beliau berkata begini, wa kana Allahu ala arsy istawa, dan adalah Allah bersama yang di atas arasy-Nya. Wala yuqalu kama taqulu al-asy'ariyah, dan tidak boleh dikatakan seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah, bi annallaha fi kulli makan, bahwasanya Allah di setiap tempat. Jelas, kalau antum enggak percaya silakan rujuk kitab Al-Gunyah tulisan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tegas di situ beliau mengatakan begitu. Saya pernah, Pak, maaf saya, di salah satu kiai di kampung saya, dia mengkafirkan saya. Hanya saya berkeyakinan bahwa Allah bersama yang di atas arsy. Kata dia, Ustadz Badrul Salam itu kafir. Masa dia mengatakan bahwa Allah bersama yang di atas arsy? Saya bilang, kalau gitu kenapa Bapak tidak mengkafirkan Syekh Abdul Qadir Jilani? Bapak mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jilani, oh itu kutub, ya wali itu wali. Dalam dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jilani itu disebut dengan apa? Al-Ghauth, kutub, walinya para wali, sampai derajat yang paling tinggi, Pak. Sampai disebutkan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, katanya Syekh Abdul Qadir Jilani menempeleng malaikat maut, ya. Kita katakan, "Taib, Anda menghormati Syekh Abdul Qadir Jilani?" Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan Allah bersamanya di atas arsy. Kenapa Anda tidak kafirkan sekalian? Inilah, ya akhi, memang kita harus membuka pemahaman kepada masyarakat siapa hakikatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani itu hidup setelah imam yang 4. Makanya disebut bahwa beliau di atas fikihnya dalam masalah madhab, beliau madhab Imam Ahmad bin, bukan Syafi'i beliau, tapi Hambaliyul madhab. Imam Ghazali di akhir hayatnya beliau sibuk dengan membaca Sahih Bukhari. Dan ketika beliau wafat, beliau mengatakan, aku wafat di atas ini. Beliau meninggal dalam keadaan mempelajari Sahih Bukhari. Karena beliau sebelumnya hidupnya habis dengan mempelajari ilmu filsafat. Habis hidupnya untuk membantah ilmu filsafat, sampai beliau sendiri bingung. Akhirnya beliau kembali kepada Sahih Bukhari. Beliau pelajari. Namun sayang,
Sebelum beliau selesai mempelajari Sahih Bukhari, beliau meninggal dunia. Bahkan Imam Ghazali sendiri mengakui bahwa pengetahuan beliau terhadap hadis lemah. Beliau berkata, "Bidha'ati fil hadis muzjah." Pengetahuan saya terhadap ilmu hadis lemah, kata beliau. Tapi kitab usul fikihnya Imam Ghazali menjadi rujukan para ulama setelahnya. Karena memang beliau cerdas sekali. Nah, sekarang Pak, Imam Ghazali manusia tidak? Imam Syekh Abdul Qadir Jilani manusia tidak? Tapi mereka manusia. Mana yang lebih berhak diikuti, Rasulullah atau mereka? Rasulullah. Siapa yang lebih agung, Imam Syafi'i atau mereka? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih agung. Imam Ahmad, Imam Malik. Bukan berarti kita ingin merecehkan mereka, tidak. Tapi saya ingin menetapkan kepada Anda bahwa mereka semua ulama. Ulama tidak lepas dari kesalahan. Kita menilai ulama itu kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai, ya kita tidak ikuti. Makanya kalau Anda berkata, kenapa kamu tidak mengikuti Imam Ghazali? Saya tanya, Imam Ghazali ikut siapa? Kalau Anda berkata, Imam Ghazali ikut Al-Quran dan hadis, taib. Ya, kita pun sama-sama ikut Al-Quran